malam Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan membacakan hasil review makalah buku ke-9 tentang hubungan sesama jenis, hukum, dan perubahan sosial. Nama Maria Rusliana Anisti, kelas 3C, NIM 230-396. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, tahun 2021. Bagian pertama, peran orang Eropa, Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Eropa Serikat dalam kaitannya dengan perlakuan terhadap sesama jenis hubungan pasangan. Bab 1, potensi Eropa Hukum Serikat untuk lebih maju, orang-orang LGBTQ, dan sesama hak pasangan seks. Secara tradisional, CJEU bahkan lebih ketat daripada sistem ECTHR dalam menolak untuk mengenali tipe keluarga non-konvensional. Bab ini telah menunjukkan bahwa Undang-Undang UE memiliki banyak potensi untuk memajukan lebih lanjut orang-orang LGBTQ+ dan sesama jenis hak pasangan. Sementara makna normal kewarganegaraan masih diperdebatkan, dengan beberapa ahli teori feminis dan queer mempertanyakan realitas kesetaraan untuk warga komponen mereka dan ketidakpuasan dengan pengakuan pernikahan sesama jenis. RIAG, konsep kewarganegaraan Uni Eropa adalah untuk menawarkan serangkaian praktik yang terus berkembang. Hak-hak tikal untuk memasukkan kelompok-kelompok yang muncul seperti orang-orang LGBTQ+ dan sesama jenis pasangan. Kewarganegaraan UE umumnya telah digunakan oleh UE untuk membenarkan ekspansi hak untuk warga negara Uni Eropa dan memberikan sejumlah besar manfaat. Yang menonjol di sini adalah memperluas gerakan bebas dan hak-hak non-diskriminasi. The Common Study, kasus MB menunjukkan potensi konsep-konsep ini untuk lebih lanjut hak bagi orang-orang LGBTQ+ dan pasangan sesama jenis. Di Common, subsidiaritas kekhawatiran dilebih-lebihkan dalam preferensi untuk prinsip gerakan bebas. Demikian pula di MB, hak non-diskriminasi ditonjolkan sebagai lawan dari kekhawatiran kebijakan publik negara-negara anggota. Semua faktor menunjukkan SCJU ditempatkan dengan baik untuk mendukung pengembangan hak bagi orang-orang LGBTQ+ dan pasangan sesama jenis. Bab 2, pendekatan Eropa untuk mengenali, menurunkan, dan menghapus pernikahan sesama jenis dirayakan di luar negeri. Meskipun berbagai pendekatan terhadap pernikahan sesama jenis dirayakan di luar negeri, ada kecenderungan yang jelas menuju pengakuan efek mereka, bahkan di negara-negara mencoba di mana masyarakat tampaknya tidak terlalu mendukung hak-hak LGBTQ+. Meskipun demikian, belum ada perubahan dalam jurisprudensi yang akan terjadi diperlukan untuk realisasi hak-hak konversi universal untuk laki-laki, gays and lesbian. Keberatan masyarakat tampaknya tidak memainkan peran besar dan keputusan tentang pernikahan sesama jenis di luar negeri. Mungkin karena yang terakhir adalah dianggap kurang menjadi ancaman bagi masyarakat dibandingkan dengan pernikahan sesama jenis dalam rumah tangga. Sementara ideologi dan politik tidak selalu secara eksplisit hadir dalam hukum perkembangan seputar pernikahan sesama jenis, lintas batas mereka masih memainkan peran penting. Misalnya, salah satu dari beberapa kali argumen masyarakat dimainkan peran yang menonjol adalah perbedaan pendapat di Orlandi, di mana masyarakat dan identitas nasional telah digunakan untuk melayani agenda hukum konservatif dan untuk memperlambat menurunkan kemajuan hak-hak LGBTQ+ pada saat yang sama di mana hak asasi manusia gagal. Orlandi, pasar bebas berhasil Koman. Bab 3, harmonisasi pilihan hukum, aturan tentang pernikahan sesama jenis. Ini adalah area yang tidak memiliki kepastian, yang hanya dapat benar-benar mulai dicapai melalui harmonisasi sebagai konsekuensi dan migrasi besar-besaran.
Terlepas dari kebutuhan akan perubahan ini, diantisipasi bahwa sebagai akibat dari beberapa negara anggota mengambil pandangan yang sangat berbeda tentang pernikahan sesama jenis dari yang lain. Pendekatan seperti itu bisa dikritik karena terlalu jauh, terlalu cepat. Realitas pragmatis agak berbeda. Obergefell dikombinasikan dengan keputusan baru-baru ini di Komen menunjukkan bahwa harmonisasi dapat dicapai meskipun ada potensi penolakan dari beberapa pihak negara anggota. Dalam membuat keputusan di Obergefell, Mahkamah Agung Amerika Serikat mengakui ketidakpastian yang dihadapi oleh pasangan sesama jenis yang melintasi batas negara dan masalah untuk mungkin mereka hadapi sebagai konsekuensi dan tidak diakuinya status perkawinan mereka. Mereka oleh karena itu berusaha untuk memperbaiki ini terlepas dari kontroversi yang mengelilingi sebuah keputusan, dan melakukannya mereka bertindak sebagai pembanding dan contoh dari apa yang bisa tercapai. Bagian kedua, jalan yang berbeda menuju legalisasi sesama jenis pernikahan. Bab 4. Kesetaraan pernikahan di Irlandia. Di Irlandia, pernikahan sesama jenis adalah tentang panas politik yang sesungguhnya disahkan antara pengadilan dan legislatif. Karena tidak ada cabang pemerintahan benar-benar ingin memperjuangkan pengenalannya karena takut akan segera balasan. Meskipun kemauan untuk mengadakan referendum tentang kesetaraan pernikahan pada akhirnya muncul, pemerintahan koalisasi Fine Gael atau buruh tidak boleh dipuji untuk pengembangan ini. Itu benar-benar hanya dihasilkan dari rekomendasi konvensi konstitusi, sebuah forum berorientasi reformasi yang terutama terdiri dari anggota pemilih biasa. Namun setelah itu berkomitmen untuk referendum pemerintahan, koalisasi memang berusaha untuk mengamankan hasil yang sukses datang dengan memberlakukan Undang-Undang Hubungan Anak dan Keluarga 2015 dalam rangka untuk membatalkan argumen yang berkaitan dengan pengasuhan sesama jenis selama referendum kampanye. Bab 5. Setelah menikah, kesetaraan di Australia. Bab ini telah mempertimbangkan isi dari 9 wawancara kualitatif dengan LGBTQ+, mengidentifikasi warga Tasmania yang bekerja di lembaga keagamaan yang didanai pemerintah, organisasi, dan sekolah untuk lebih memahami pengalaman mereka, kesejahteraan dan inklusi di tempat kerja saat kecemasan tentang kebiasaan yang mulia. Kamu menemukan bahwa warga diskriminasi LGBTQ+ tetap hidup di Australia, dan ini memiliki efek nyata pada bagaimana orang-orang LGBTQ+ mendiami orang sosial. Kecemasan berbasis sosial itu tidak selalu disebabkan oleh atau meningkat di tempat kerja keagamaan, tetapi bagi sebagian orang, agama meningkatkan kecemasan. Beberapa percaya bahwa ini tidak cocok, yang lain tidak setuju, dan beberapa tampaknya secara tidak sadar bergoyang antara kedua posisi. Dengan demikian, pengalaman kerja yang pasti tidak selalu membuat orang-orang LGBTQ+ kurang spektif terhadap kebebasan beragama, meskipun memang terjadi untuk beberapa karyawan. Sekian dan terima kasih.